Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semantura Kakoncara dan yang terhormat Bapak Cipta Suhudwiguna selaku Guru Mata Pelajaran Geografi. Saya, Cantika Zahra, akan mendeskripsikan ilmu geografi. Supaya kalian memahami lebih lanjut, saksikan terus ya. Oke, tahukah kalian bumi memiliki beragam fenomena geosfer? Untuk memudahkan kajian, kita harus mengenali objek, pendekatan, prinsip, aspek, dan konsep geografi. Apa kegunaan mengenali ruang lingkup geografi tersebut? Tentu saja, kita lebih mudah mempelajari fenomena geosfer. Hasil kajian dapat diterapkan dalam kehidupan manusia, sehingga kita dapat terhindar dari bencana, mengelola potensi, maupun memecahkan masalah. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan semua isinya, termasuk batuan, badan air, cuaca, iklim, flora, fauna, dan manusia. Adapun definisi geografi menurut para ahli. Menurut Eratosthenes, geografi adalah penulisan tentang bentuk muka bumi. Istilah atau kata geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang memiliki arti bumi, serta graphein yang berarti tulisan. Sedangkan menurut Fielding, geografi adalah ilmu tentang lokasi dan tata nama fenomena pada permukaan bumi dan proses-proses yang menyebabkan distribusi fenomena tersebut. Dan menurut Hawthorne, mendefinisikan geografi sebagai ilmu yang berkepentingan untuk memberikan deskripsi yang teliti, beraturan, dan rasional tentang sifat variabel permukaan bumi. Sejarah geografi. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata geo, artinya bumi, graphein, gambar atau tulisan. Secara bahasa, geografi adalah ilmu yang melukiskan atau menggambarkan kondisi bumi. Istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes tahun 276 sampai 1904 sebelum Masehi dalam tulisannya berjudul Geographika. Objek material geografi memiliki 5 bagian. Yang pertama, hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air meliputi perairan darat dan yang berada di laut. Tumbuh air terdiri atas laut, danau, sungai, rawa, mata air, dan sungai bawah tanah. Selanjutnya yang kedua, atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi, terdiri atas troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang ketiga, lisosfer. Lapisan lisosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling luar, yang terdiri atas lapisan batuan dan tanah. Lisosfer merupakan tempat kehidupan makhluk hidup yang berada di darat seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang keempat, biosfer. Biosfer merupakan gabungan ekosistem di planet bumi yang mencakupi seluruh makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan sebagai satu kesatuan. Dan yang terakhir, antroposfer. Antroposfer adalah lapisan kehidupan manusia yang menekan pada kajian manusia dan segala aktivitas di permukaan bumi dengan segala akal budidaya dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Dan yang selanjutnya, objek formal geografi. Objek formal merupakan cara pandang dan berpikir atau analisis mengenai fenomena geosfer yang dikaji dengan pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Analisis berbagai fenomena geosfer tersebut dapat dilakukan melalui beberapa pertanyaan kunci yang dikenal dengan 5W dan 1H, yaitu what atau apa. Umumnya digunakan untuk menanyakan peristiwa yang terjadi. Where, di mana. Umumnya digunakan untuk menanyakan tempat kejadian suatu peristiwa. When, kapan. Umumnya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Why,
Mengapa? Umumnya digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Who, siapa? Umumnya digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. How, bagaimana? Umumnya digunakan untuk menanyakan proses atau upaya penyelesaian suatu peristiwa. Ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik adalah aspek geografi yang menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia. Yang kedua, aspek sosial adalah aspek geografi yang membahas fenomena yang terjadi di geosfer yang masih berhubungan dengan kegiatan manusia. Prinsip geografi. Prinsip geografi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, prinsip persebaran. Prinsip persebaran menunjukkan bahwa fenomena geosfer tersebar tidak merata di permukaan bumi. Hal ini berarti kondisi di suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lain. Prinsip yang kedua, prinsip interrelasi, menunjukkan hubungan antar fenomena geosfer, yakni adanya suatu gejala akan berkaitan dengan gejala yang lain. Yang ketiga, prinsip deskripsi, menunjukkan penjelasan teori ataupun tulisan gambar ataupun grafik fenomena geosfer. Dan yang terakhir, prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan paduan antar prinsip penyebaran, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip ini menjelaskan fenomena dan manusia, serta interaksinya dalam satu ruang. Konsep geografi. Konsep geografi dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, lokasi. Lokasi merupakan sebuah konsep untuk menggaji letak objek tertentu di permukaan bumi. Yang kedua, jarak. Jarak menjelaskan ruang yang harus ditempuh untuk mencapai suatu lokasi tertentu. Yang ketiga, morfologi. Morfologi membahas mengenai bentuk permukaan bumi di suatu lokasi. Yang keempat, keterjangkauan. Keterjangkauan menjelaskan seberapa mudah lokasi dapat diakses dari lokasi lainnya. Yang kelima, pola. Pola menjelaskan tentang bentuk, struktur, dan persebaran fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Yang keenam, aglomerasi. Membahas pemusatan aktivitas di suatu wilayah tertentu yang memiliki keunggulan spesial. Yang ketujuh, nilai kegunaan. Nilai kegunaan interaksi manusia dan lingkungan yang memberikan suatu nilai penting. Yang kedelapan, interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih dan saling ketergantungan. Yang kesembilan, diferensi area. Diferensi area menganalisis dan menjelaskan perbedaan fenomena antar wilayah. Dan yang ke-10, yang terakhir, keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang menjelaskan bahwa suatu fenomena yang terjadi di wilayah tertentu disebabkan oleh aktivitas di wilayah lain. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keruangan, ekologi, kewilayahan. Keruangan. Pendekatan keruangan merupakan upaya mengkaji rangkaian persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Ekologi. Pendekatan ekologi digunakan untuk menelaah dan menganalisis suatu gejala dan masalah geografi dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi, seperti mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Dan yang terakhir, kewilayahan. Pendekatan geografi dan contohnya yang ketiga ini merupakan perpaduan antara keruangan dan ekologi. Maka itu, pendekatan kompleks wilayah harus mengkaji lokasinya secara mendalam dan hubungan antara tempat yang satu dengan lainnya. Wih, gak kerasa ya udah di akhir video. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata atau bahasa. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Dan jangan lupa ya follow IG @_CHANTIKAZZ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.